Pernah nggak sih kalian lagi liatin tumpukan kerjaan yang penting banget, tapi entah kenapa kok tiba-tiba jadi pengen banget beresin meja atau nyusun file? Nah, kalau pernah, tenang, kalian nggak sendirian. Hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa sih otak kita ini suka banget ngelakuin hal yang aneh ini. Iya kan? Kenapa coba? Kita nunda tugas yang krusial, tapi mendadak jadi super produktif buat hal-hal kecil. Kayak tiba-tiba aja jadi rajin banget ngeberesin meja, balas-balasin email lama, atau nata ulang file di laptop. Ternyata ini tuh bukan kebetulan sama sekali. Yuk, kita selami bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Biasanya nih, pikiran pertama kita simpel aja. Emang dasarnya aku malas. Tapi, gimana kalau ternyata ini semua bukan soal malas-malasan? Sains punya jawaban yang jauh lebih dalam, dan jujur aja jauh lebih menarik. Ini semua ada hubungannya sama cara kerja otak kita. Nah, di dunia psikologi, fenomena ini punya nama, prokrastinasi. Dan ini poin yang penting banget buat kita semua ingat. Prokrastinasi itu bukan cacat karakter atau tanda kelemahan loh. Justru, ini tuh semacam mekanisme pertahanan. Sebuah strategi yang dipakai otak kita buat ngadepin emosi dan motivasi yang dirasa berat. Jadi, intinya tuh gini, menunda-nunda itu sebenarnya adalah bentuk pelarian. Waktu kita dihadapkan sama tugas yang rasanya sulit, ngebosenin, atau mungkin bikin cemas, otak kita itu secara otomatis langsung nyari jalan keluar paling gampang. Buat apa? Ya buat menghindarin perasaan gak nyaman itu. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya otak kita ini bisa ngakalin kita buat menunda? Nah, ternyata ada 3 jebakan pikiran utama yang sering banget kita nggak sadari. Kalau kita paham ketiga jebakan ini bisa jadi kunci buat kita ngambil alih kendali lagi. Yuk kita bongkar satu persatu. Nah, ini dia 3 jebakannya. Yang pertama, otak kita itu suka hadiah yang cepat. Kedua, tugasnya kelihatan gede banget, bikin ngeri. Dan yang ketiga, ada konflik internal di dalam otak kita sendiri. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Oke, jebakan pertama ini soal hadiah instan. Otak kita itu bisa dibilang kecanduan sama yang namanya dopamin. Itu loh zat kimia di otak yang bikin kita ngerasa seneng. Nah, pas kita nyelesain tugas kecil kayak balas email atau nge-scroll medsos, kita langsung dapat suntikan dopamin. Cepat dan gampang. Sementara itu, hadiah dari nyelesain proyek gede, rasanya tuh jauh banget di depan sana, jadi kurang menarik buat otak kita saat ini. Lanjut ke jebakan kedua, tugasnya kelihatan kegedean. Waktu kita lihat satu proyek besar, otak kita tuh nggak cuma lihat hasil akhirnya yang keren. Nggak, otak kita langsung lihat semua langkahnya, semua kemungkinan susahnya, semua energi yang bakal terkuras. Ini bisa terasa, menakutkan banget. Hasilnya, otak kita langsung menganggap ini sebagai ancaman dan otomatis cari kegiatan lain yang lebih aman dan gampang. Dan yang ketiga, nah ini mungkin bagian yang paling menarik dari semuanya. Sadar atau enggak, di dalam kepala kita itu lagi ada perang saudara. Ada pertarungan antara 2 bagian otak yang punya tujuan yang beda banget dan saling bertolak belakang. Nah, ini dia visualisasi pertarungannya. Di satu kubu, kita punya korteks prefrontal. Anggap aja ini bagian otak kita yang rasional, si perencana masa depan. Dia tahu banget kalau kita harus ngerjain tugas itu. Tapi, di kubu lain ada sistem emosional kita yang lebih primitif. Dia cuma teriak satu hal, aku nggak mau stres sekarang. Nah, dalam pertarungan antara logika jangka panjang dan kenyamanan sesaat ini, tebak siapa yang sering menang. Yap, si pencari nyaman. Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Ada satu fakta yang cukup mengejutkan nih, yang bisa mengubah cara kita mandang prokrastinasi. Ternyata, pas kita lagi nunda-nunda kerjaan, kita itu nggak selalu lagi malas-malasan loh. Dan inilah konsepnya, prokrastinasi yang produktif. Penelitian nunjukin kalau banyak dari kita pas lagi prokrastinasi itu nggak bener-bener berhenti kerja. Justru sebaliknya, kita mengalihkan energi kita ke tugas-tugas lain. Jadi apa sih sebenarnya prokrastinasi produktif ini? Nah, ini nih yang membawa kita ke sebuah paradoks yang mungkin kalian kenal banget. Pernah nggak ngerasa sibuk seharian penuh dari pagi sampai malam, tapi pas lihat lagi, tugas yang paling penting ternyata belum kesentuh sama sekali? Nah, itulah inti dari prokrastinasi produktif. Prokrastinasi produktif itu bisa dibilang seni untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya berguna, tapi bukan hal yang paling penting yang seharusnya kita lakuin. Jadinya kita tetap sibuk, kita ngerasa udah ngerjain sesuatu, padahal sebenarnya kita lagi ngindarin tugas utama yang nungguin kita. Contohnya, banyak banget di sekitar kita. Misalnya, ngerapin file di laptop, balas-balasin email yang nggak penting-penting amat, bikin to-do list buat besok, atau itu tadi, bersih-bersih meja kerja. Semua kegiatan ini kan rasanya produktif ya, dan ngasih kepuasan instan. Padahal, itu semua bukan tugas utama yang mesti kita kelarin.
Ini benar-benar ngegambarin situasinya dengan pas. Kita tuh jadi kayak hamster yang lari di roda putarnya, terus bergerak, terus lari, ngerasa sibuk, dan ngabisin banyak energi. Tapi ujung-ujungnya, kita nggak bergerak maju ke tujuan utama kita. Ini semua cuma ilusi produktivitas yang diciptain otak kita buat ngelindungin diri dari stres. Jadi, kalau ada satu hal paling penting yang perlu kita ingat dari obrolan kita hari ini dia. Prokrastinasi itu seringkali bukan masalah manajemen waktu, tapi masalah manajemen emosi. Ini bukan soal kita malas, tapi ini soal cara otak kita buat kabur dari perasaan yang nggak enak. Nah, sekarang giliran kalian buat sedikit refleksi. Coba deh nanti pas kalian ngerasa mau nunda tugas gede lagi, perhatiin pelarian kalian itu kemana? Apa ke media sosial, bersih-bersih, atau balesin email? Mengenali polanya sendiri itu adalah langkah pertama yang paling krusial buat bisa ngubah kebiasaan ini. Makasih banyak udah nyimak.